Kami dari kelompok 3 akan menyajikan presentasi syarat-syarat berdirinya ilmu pengetahuan yang beranggotakan yaitu Ifatur Rahmawati, Linda Dwi Kusuma, dan saya Mutiara Sofia Zahra. Sebelum ke syarat-syarat berdirinya ilmu pengetahuan, kami akan menjelaskan pengertian ilmu pengetahuan yang akan dijelaskan oleh teman saya, Ifatur. Silakan. Baik, saya akan menjelaskan pengertian ilmu pengetahuan. Yang pertama, apa suara saya terdengar? Ya, terdengar. Terdengar. Pengertian ilmu pengetahuan dibagi menjadi Ross and Ernest van den Haag. Beliau berpendapat bahwasanya ilmu adalah yang empiris, rasional, umum, bertimbun, tetapi tersusun, dan semua itu dicakup dengan serentak. Carl Pearson berpendapat bahwasanya ilmu adalah lukisan atau keterangannya yang lengkap serta konsisten mengenai sebuah fakta, pengalaman, dengan istilah yang sederhana. Menurut Profesor Dr. Andes Ashley Montague berpendapat bahwasanya ilmu pengetahuan disusun dalam sistem yang berasal dari pengamatan, studi, dan percobaan untuk menentukan hakikat dan prinsip tentang suatu hal yang akan dipelajari. Yang kedua, pengertian ilmu pengetahuan secara luas. Pengertian ilmu pendidikan secara luas, yakni dalam bahasa Inggris disebut science. Kata serapan dari bahasa Latin science merupakan turunan dari kata skill yang mempunyai arti to know, yang berarti juga belajar, to learn. Jadi, kesimpulannya, science mempunyai makna pengetahuan yang memiliki ciri-ciri, tanda-tanda, dan syarat-syarat yang khas. Baik, itu penjelasan saya mengenai pengertian ilmu pendidikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan ciri-ciri ilmu pengetahuan, yaitu 1. Sistematis. Tersusun sebagai suatu sistem yang di dalamnya terdapat pernyataan-pernyataan yang berhubungan secara fungsional. 2. Keumuman. Ciri keumuman menunjuk pada kualitas pengetahuan ilmiah untuk merangkum berbagai fenomena yang senantiasa makin luas dengan penentuan konsep-konsep yang paling umum dalam pembahasannya. 3. Rasionalitas. Bersumber pada pemikiran rasio yang mematuhi kaidah-kaidah logika. 4. Objektivitas. Ciri objektivitas ilmu menunjuk pada keharusan untuk bersikap objektif dalam mengkaji suatu kebenaran ilmiah tanpa melibatkan unsur emosi dan kesukaan atau kepentingan pribadi. 5. Variabilitas. Dapat diperiksa kebenarannya, diteliti, diuji kebenarannya oleh masyarakat ilmuwan. 6. Komunalitas. Ciri komunalitas ilmu mengandung arti bahwa ilmu merupakan pengetahuan yang menjadi milik umum. Itu berarti hasil penelitian yang kemudian menjadi khasanah dunia keilmuan tidak akan disimpan atau disembunyikan kepentingan individu atau kelompok tertentu. Sifat-sifat ilmu pengetahuan. Ilmu memiliki sifat yaitu yang pertama, rasional. Kebenaran itu ukurannya akal. Maksudnya adalah sesuatu dianggap benar menurut ilmu apabila masuk akal. Yang kedua, empiris. Berdasarkan kenyataan. Artinya kenyataan yang dimaksud di sini yaitu berdasarkan sumber yang dapat dilihat langsung
secara materi atau wujud fisik. Yang ketiga, setara. Artinya, dapat dibantah apabila ditemukan teori-teori atau bukti-bukti yang baru. Dalam sejarah, kesementaraan ini dapat dalam bentuk perbedaan penafsiran terhadap suatu peristiwa. Perbedaan ini dapat diterima selama didukung oleh bukti yang akurat. Nah, kesementaraan inilah yang membuat ilmu pengetahuan itu berkembang secara terus-menerus. Sumber ilmu pengetahuan. Yang pertama, empirisme. Pengetahuan yang diperoleh dengan perantaraan panca indera. Maksudnya, pengalaman yang dimaksud adalah pengalaman panca inderanya mengenai hasil dari pengamatan suatu objek. Indera manusia itu sendiri yang akan menghasilkan suatu kesan dan ide. Yang kedua, rasionalisme, yaitu sumber pengetahuan terletak pada akal. Rasionalisme merupakan kebalikan dari empirisme. Akal memang membutuhkan bantuan panca indera untuk memperoleh data dari alam nyata, tetapi hanya akal yang mampu menghubungkan data satu sama lainnya, sehingga terbentuklah pengetahuan. 3. Intuisi. Menurut Henry Bergson, intuisi adalah hasil dari evolusi pemahaman yang tinggi. Intuisi hampir sama seperti insting, namun berbeda dengan kesadaran dan kebebasannya. Beliau juga mengatakan, intuisi adalah suatu pengetahuan yang langsung dan mutlak. Karena itu, intuisi adalah sarana untuk mengetahui secara langsung dan seketika. 4. Wahyu. Wahyu adalah pengetahuan yang disampaikan oleh Allah kepada manusia lewat perantara para nabi. Pengetahuan mereka terjadi atas kehendak Tuhan. Allah mensucikan jiwa mereka untuk memperoleh kebenaran lewat jalan wahyu. Hal inilah yang membedakan nabi dengan manusia lainnya. Syarat-syarat berdirinya ilmu pengetahuan. Syarat ilmu pengetahuan dapat dibagi menjadi dua, yaitu 1. Syarat pokok. Syarat pokok yang pertama yaitu ilmu harus mempunyai materi atau bahan yang dikaji atau bisa disebut dengan objek. Yang kedua, ilmu pengetahuan harus menggunakan metode-metode yang sesuai persyaratan yang telah dikaji. Yang ketiga, ilmu pengetahuan harus menggunakan sistematika yang spesifik. Yang kedua, syarat tambahan. Syarat tambahan yang pertama, ilmu pengetahuan harus memiliki dinamika atau yang disebut dengan macamnya berupa ilmu alam, ilmu sosial, dan ilmu budaya. Yang kedua, ilmu pengetahuan harus bersyarat utuh dan praktis. Yang ketiga, ilmu pengetahuan harus diabadikan untuk perkembangan atau kesejahteraan masyarakat. Sedangkan syarat ilmu pengetahuan sebagaimana pendapat Dhani Ferdiansyah dalam bukunya Filsafat Ilmu Komunikasi, bahwa ilmu pengetahuan ilmiah harus memenuhi 3 syarat, yaitu sistematik, yang artinya kesatuan teori-teori yang tersusun sebagai suatu sistem. Yang kedua, objektif, yang artinya teori tersebut terbuka untuk diteliti oleh orang lain atau ahli lain, sehingga hasil penelitian bersifat universal. Yang ketiga, dapat dipertanggungjawabkan. Artinya, mengandung kebenaran yang bersifat universal, dengan kata lain dapat diterima oleh orang-orang lain atau ahli-ahli lain. Sekian penyampaian materi dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya mau bertanya. Saya ingin bertanya. Saya ingin bertanya. Ya, Anis, silakan.
Saya ingin bertanya mengenai syarat-syarat berdirinya ilmu pengetahuan. Kan di sana kan telah disebutkan ada 3. Apakah syarat-syarat tersebut harus ada dalam ilmu pengetahuan? Bagaimana jika hanya salah 2 atau salah satu dari 3 tersebut? Ya, baik, terima kasih. Siapa? Saya Ya, bertanya. Ya, Yusi, silakan. Nah, tadi kan dijelaskan bahwa rasionalitas bersumber pada pemikiran rasio. Nah, di sini pemikiran rasio itu seperti apa dan berikan contohnya. Terima kasih. Ya. ingin bertanya. Selanjutnya Nur. Ya, izin bertanya ya. Tadi di syarat tambahannya itu sebenarnya bukan mau tanya, tapi tolong dijelasin lagi yang syaratnya itu harus diabadikan itu. Itu maksudnya bagaimana ya? Ya. Terima kasih. Pertanyaannya akan kami tampilkan terlebih dahulu untuk didiskusikan jawabannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Yusi. Apa suara saya terdengar jelas? Macet-macet suaramu. Putus. Putus-putus. Enggak, sudah jelas. Enggak, sudah terdengar. Pertanyaannya kan pemikiran rasio itu maksudnya apa dan contohnya ya? Iya. Pemikiran rasional itu bisa dikatakan pola pikir manusia yang berlandaskan akal sehat dan pertimbangan yang logis. Contohnya itu kalau seumpama kita sering gusar ketika menonton atau membaca berita yang kita anggap akan merugikan pada diri kita, tanpa pernah ingin tahu bagaimana mengetahui apa yang mengakibatkan persoalan tersebut timbul. Tapi kalau kita menerapkan pikiran rasional itu menjadikan persoalan yang ada menjadi suatu telaah yang menjanjikan. Kita akan mulai meriset, berpikir logis, dan melihat secara empiris sehingga pada akhirnya kita menciptakan suatu opini yang bijaksana tanpa adanya
menimbulkan suatu emosi yang negatif. Apakah kurang jelas? Suaranya ceket-ceket. Diulang lagi, dah. Iya, bisa diulang lagi. Ya, pemikiran rasional itu bisa dikatakan pola pikir manusia yang berlandaskan akal sehat dan pertimbangan yang logis. Berpikiran rasional itu sangat penting untuk manusia menjalankan kehidupannya, yang menjadikannya bijaksana dalam menyikapi berbagai hal. Itu contohnya kalau kita mungkin sering gusar ketika menonton atau membaca berita yang kita anggap akan merugikan pada diri kita, tanpa pernah ingin mengetahui apa yang mengakibatkan persoalan tersebut timbul, yang pada akhirnya menimbulkan stres dan kemarahan yang pastinya akan berpengaruh negatif. Tapi kalau kita menerapkan pikiran rasional, itu menjadikan persoalan yang akan menjadi suatu telaah yang menjanjikan. Kita akan mulai meriset, berpikir logis, dan melihat secara empiris, sehingga pada akhirnya kita menciptakan suatu opini yang bijaksana tanpa adanya menimbulkan suatu emosi yang negatif. Bisa diterima? Bisa, terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nur Aura. Tadi minta penjelasan dari syarat tambahan yang diabadikan itu. Syarat tambahannya, ilmu pengetahuan harus diabadikan untuk perkembangan atau kesejahteraan masyarakat. Maksudnya adalah ilmu pengetahuan itu harus tetap ada. Iya, terima kasih. Apakah sudah jelas? Sudah, terima kasih. Iya, sama-sama. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Anis. Tadi kan, maaf, bisa diulang pertanyaannya? Bisa. Saya pertanyaannya itu bagaimana syarat-syarat teori tersebut hanya salah satu atau syaratnya itu harus semua 3 syarat tersebut seperti itu. Terima kasih. Iya. Apa? 3 syarat tersebut itu harus ada. Jika salah satu tidak ada, itu akan mempengaruhi fungsi dari syarat-syarat ilmu pengetahuan tersebut. Jadi harus tiga-tiganya itu harus ada di syarat ilmu pendidikan ya? Iya. Jika tidak ada, bisa mempengaruhi fungsi
Ya, baik. Terima kasih. Ya, sama-sama. Apakah ada yang ingin mau bertanya? Saya Ingin bertanya. ingin bertanya. Bertanya. Saya ingin bertanya. Iya, Ayu. Saya ingin bertanya. Tadi dijelaskan bagian sumber ilmu pengetahuan itu ada 4. Empirisme, rasionalisme, intuisi, dan juga wahyu. Mau tanya, satu ilmu pengetahuan itu hanya bersumber dari salah satu sumber tersebut, atau satu ilmu pengetahuan itu sumber dari 4 sumber tersebut? Terima kasih. Iya, sama-sama. Hani, silakan. Ya, terima kasih. Tadi kan disebutkan mengenai ilmu pengetahuan yang memiliki ciri-ciri dan tanda-tanda yang khas. Ingin menanyakan tanda-tanda yang khas itu yang seperti apa ya? Terima kasih. Iya. Elisa. Saya ingin bertanya, tadi kan udah dijelaskan oleh Mbak Iva bahwa syarat-syarat dari pengetahuan itu harus mencakup 3 syarat tadi. Nah, tadi kan bila tidak mencakup 3 syarat tadi kan mempengaruhi fungsi dari persyaratan tersebut. Nah, mempengaruhi fungsi itu semacam fungsi-fungsi apa saja? Bisa tolong dijelaskan? Baik, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ayu. Apakah satu ilmu pengetahuan itu bersumber dari salah satu sumber yang sudah disebutkan atau semuanya? Jadi, satu ilmu pengetahuan itu bersumber dari semuanya. Jadi kayak itu saling berkaitan sumbernya. Oke, Bagaimana? baik. Terima kasih. Apakah bisa diterima? Iya, sama-sama. Ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Elisa. Kan tadi Mbak Elisa tanya ya, apa fungsi dari ilmu pengetahuan ya? Dan maksudnya itu yang mempengaruhi fungsi dari pengetahuan tersebut. Ya, baik. Jadi kan itu tadi mempengaruhi fungsi. Fungsinya itu terdiri dari syarat-syarat yang sistematis dan mempunyai kebenaran atau sudah diuji. Misal, teori-teori yang ada di dalam ilmu pengetahuan itu sudah benar gitu, enggak apa, sebelum adanya pengetahuan kan pokoknya fungsi ilmu pengetahuan itu mencakup hipotesa yang benar, terus sistematis, dan itu apa, memenuhi syarat-syarat dan metode dari ilmu pengetahuan. Apa masih kurang jelas? Ya, sudah, terima kasih.
Saya akan menjawab pertanyaan dari Hani. Iya, Apakah baik. suara saya terdengar? Iya, terdengar. Jadi tanda-tanda yang khas itu harus mencakup keumuman, rasionalitas, objektivitas, variabilitas, dan komunalitas. Apakah kurang jelas? Berarti tadi itu ciri-ciri dan tanda-tanda itu sama aja ya? Iya, sama. Walah, iya baik. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ya sudah, kalau begitu kami menutup presentasi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.